Di video kali ini kita akan membahas Cardano. Buat saya, Cardano itu tidak pernah membosankan untuk dibahas. Sebelumnya saya juga sempat ngebahas Cardano di sini. Itu ngebahas Cardano juga sama, tapi lebih general. Kali ini kita lebih ke update-annya aja, apa yang akan terjadi dengan Cardano. Terutama gimana sih setelah Cardano ini harganya turun-turun terus. Dan sekarang kalau nggak salah lagi ada di bawah 10.000, jadi cukup mengkhawatirkan buat banyak orang. Saya rasa ini menarik untuk dibahas. Tapi saya perlu disclaimer dulu bahwa video ini bukan video saran investasi, ini bukan video saran keuangan. Jadikan video ini sebagai video informasi aja dan juga video pembanding dengan video lainnya. Nah, akhirnya di Januari 2022 SundaeSwap resmi dirilis. Kita tahu semua SundaeSwap itu aplikasi ataupun juga DEX pertama yang berjalan di jaringan Cardano. Tentu antusiasme dari pelaku retail itu sangat besar. Mereka ingin merasakan pengalaman pertama menjalankan DEX di jaringan Cardano. Tapi apa yang dapat? Kekecewaan. Kenapa? Karena SundaeSwap itu kewalahan dengan antusiasmenya. Banyak banget transaksi yang tidak berhasil di situ. Jadi banyak banget transaksi yang macet karena ketika itu ya, setahu saya baca di Reddit bahwa Cardano itu hanya mampu menyelesaikan 7 transaksi per detik aja. 7 transaksi smart contract per detik itu sangat sedikit. Oke, itu sangat sedikit, dan ketika itu juga kan ukuran blok dari Cardano itu blockchainnya belum diperbesar. Jadi terjadi kemacetan jaringan yang luar biasa. Ketika transaksinya akan selesai atau akan difinalisasi, slippage-nya terlalu jauh. Jadi transaksinya gagal, dan ketika itu banyak orang menghujat habis Cardano. Udah lama-lama lu bikin smart contract, udah lama dari smart contract liris. Kemudian DEX pertama itu kan dari September ya. September tanggal 9 atau tanggal 11 saya lupa smart contract itu. Kemudian rilis SundaeSwap itu bulan Januari 2022. Jadi ada spare waktu yang cukup panjang, tapi ternyata tidak memuaskan pelaku retail. Tidak memuaskan banyak orang. Wah, hujatan dari mana-mana datang. Tapi seperti biasa, buat para penggemar ataupun juga holder ataupun juga alumni dari Cardano itu slow aja, termasuk saya juga. Ya wajar aja buat saya, memang hanya segitu kemampuannya ketika itu. Kenapa tadi saya bilang wajar dan wajar? Karena gini, SundaeSwap ketika dirilis itu ada ratusan ribu orang yang ingin mencobanya di saat yang bersamaan. Dan sampai detik ini pun juga ketika video ini dibuat, setahu saya belum ada smart contract ataupun blockchain yang mampu menangani ratusan ribu transaksi per detik dengan terukur dengan baik gitu ya. Maksudnya banyak sih yang mengklaim, tapi ya yang diuji coba dan mendapatkan reputasi bagus setahu saya belum ada. Solana juga kan masih sekitar 65.000 transaksi per detik. Dan kemarin sempat shutdown lagi, sempat padam lagi jaringannya. Jadi even Cardano ketika itu tidak terjadi atau transaksi per detiknya TPS sudah tinggi, tetap akan terjadi kemacetan jaringan karena antusiasme dari pelaku retail. Pada bulan Februarinya, Input Output Global kembali mengungkapkan solusi penskalaan Hydra. Buat saya pribadi, solusi penskalaan Hydra itu luar biasa bagus. Buat saya pribadi, dan secara teori itu bagus. Kenapa? Karena dengan adanya Hydra itu dapat membuat stake pool memproses 1000 transaksi per detik. Sedangkan stake pool di Cardano itu ada lebih dari 3000 stake pool. Taruhlah ada 3000 aja. Jadi dia bisa menyelesaikan sekitar 3 juta transaksi per detik secara teori. Kita nggak tahu ya kalau di lapangan prakteknya gimana. Bisa aja sih nggak sampai 1000 transaksi per detik per stake pool ya. Mungkin 50% atau 500 transaksi per detik aja dikali 3000 tetap lumayan sih. Dia mampu menyelesaikan 1.500.000 transaksi per detik. Itu banyak banget, dan bahkan sampai detik ini juga tadi saya sudah katakan tidak ada blockchain yang mampu menyelesaikan 100.000 transaksi per detik. Kalaupun ada itu cuma klaim aja, klaim biasa aja, tapi belum benar-benar teruji. Nah, kalau misalkan Cardano nanti taruhlah dia gagal aja tidak sampai 1000 transaksi per detik, hanya mampu setengahnya sekitar 500 transaksi per detik per stake poolnya, itu masih jauh di atas rata-rata, masih sekitar 1.500.000 per detik. Itu cepat banget seharusnya, oke? Karena solusi penskalan Hydra juga itu yang membuat para holder Cardano, holder ADA terutama ya, termasuk saya pribadi, menjadi
optimis gitu. Walaupun saya berpikir mungkin tidak akan 100% secara teori itu terjadi 1000 transaksi per detik, tapi taruhlah pahitnya aja, misalkan tadi saya bilang ya sekitar 500, itu masih besar. Sekalipun hanya mampu per stake poolnya 100 aja, atau 90% yang tidak terjadi, 10% terjadi, hanya 100 transaksi per detik, dikali 3000 ya masih banyak gitu maksudnya. Jadi buat saya tetap, kalau saya pribadi sih optimis. Tapi ini bukan soal investasi, ini hanya pandangan dan opini pribadi saya aja tentang solusi penskalaan Hydra. Solusi penskalaan Hydra sudah cukup jelas, di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan, di video ini saya jelaskan lagi, tapi mungkin butuh waktu, butuh proses. Tapi juga menurut rumor itu tahun-tahun inilah, paling lambatnya tahun depan. Ya walaupun begitu, input output global tetap melakukan banyak perbaikan. Jadi solusi penskalaannya ataupun juga untuk mengatasi kemacetan jaringan yang ada di Cardano tidak hanya dengan Hydra. Salah satu caranya mereka juga input output global meningkatkan blok mereka sebesar 11%, yang ujungnya tentu untuk meningkatkan transaksi per detik dari Cardano itu juga. Kemudian masuk di bulan April, CME ataupun juga Chicago Mercantile Exchange telah mempertimbangkan untuk menawarkan produk berjangka untuk ADA, Solana, dan 8 altcoin lainnya. Ini jadi salah satu yang berita cukup bagus buat para holder, sebab CME adalah bursa pertukaran Amerika yang digunakan oleh institusi. Karena hal ini, kita mungkin akan segera melihat Cardano Futures untuk institusi ke depannya dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Pada akhir Aprilnya, akhirnya salah satu proyek Cardano yang diberi nama SingularityNet itu resmi dirilis. Dengan SingularityNet, kita dapat mengkonvert token ERC20 dari Ethereum ke Cardano, Cardano ke Ethereum. Walaupun begitu, kita untuk sekarang baru bisa mengkonvert token AGIS aja. Kedepan saya harap sih mudah-mudahan gitu ya, bisa mengkonvert token lainnya termasuk token utamanya. Kemudian masih di akhir April, input output global kembali meningkatkan blok Cardano sebesar 10%, dari 80 KB menjadi 88 KB. Tentu tujuannya supaya semakin besar bloknya, semakin banyak transaksi yang bisa mereka bawa, semakin banyak transaksi bisa mereka angkut, dan ujungnya untuk meningkatkan transaksi per detik di Cardano juga sih. Nah, yang membedakan video saya dengan video di sini itu soal harga. Jadi di setiap video saya tuh saya jarang banget bahas harga, karena buat saya kalau bahas harga itu kripto sangat berfluktuatif. Kalau saya bahas technical analysis, bukan saya nggak bisa, tapi technical analysis itu selalu memunculkan dua kemungkinan. Kalau nggak naik ya turun, dan setiap orang itu punya technical analysis itu beda-beda. Jadi agak susah, dan kita tahu semua orang Indonesia gimana sih, selalu menimbulkan perdebatan. Jadi kayak kurang bisa untuk menerima perbedaan. Nah, tapi di video kali ini saya akan coba bahas sedikit harga dari Cardano. Kalau kita lihat sekilas ya chartnya, Cardano itu sangat berkorelasi dengan Bitcoin. Harganya itu sangat berkorelasi. Jadi ketika Bitcoin naik, Cardano cenderung naik. Kalau Bitcoin turun, Cardano cenderung turun. Tapi di sini ada sedikit menariknya. Cardano itu turun mulai September, sedangkan Bitcoin itu kalau nggak salah dimulai dari bulan November dia mulai turun setelah all time high terakhirnya ya. Nah, kenapa bisa sedikit berbeda? Karena gini, di bulan September itu Cardano resmi merilis smart contract-nya kan. Kita tahu nih, di kalangan trader itu ada banyak metode trading. Salah satunya itu buy on rumor, sell on news. Nah, jadi banyak banget orang-orang yang beli ketika rumornya mulai keluar. Rumornya itu kan kalau nggak salah dimulai dari bulan Juli, akhir Juli atau Agustus awal gitu. Cardano tuh mulai rally, mulai naik terus kan. Sampai juga ada beberapa orang yang share profit gitu. Dan ketika dia mau rilis 2 hari sebelumnya itu kalau nggak salah mulai Cardano harganya jatuh. Ya wajar, sekali lagi ada yang namanya metode buy on rumor, sell on news. Jadi itu menariknya yang pertama. Yang kedua juga ada sisi kekecewaan dari pelaku retail. Jadi retail tuh kecewa ketika smart contract diluncurkan tapi belum ada dApps yang berjalan. Seperti kita tahu, dApps pertama itu baru jalan di bulan Januari. Itu juga SandoSwap, dan itu juga banyak banget masalahnya. Jadi ya udah pertama ada trader yang melakukan buy on rumor, sell on news. Kemudian ketika diluncurkan ternyata tidak berbarengan dengan adanya dApps yang dirilis juga. Kemudian juga
butuh waktu dari September sampai Januari, dan ketika diluncurkan yang pertama kali SundaeSwap banyak banget masalah, jadi terus turun dia. Yang ketiga itu ada tekanan jual yang cukup tinggi. Jadi seperti yang kita tahu nih, token ADA, token asli dari Cardano itu sifatnya inflasi. Tapi bukan inflasi yang berarti jumlah tokennya itu bertambah terus maksimalnya. Maksudnya saya inflasi di sini tuh bahwa ADA itu akan selalu dilepas tokennya ke pasar sampai jumlah maksimalnya tercapai. Dan itu butuh waktu beberapa dekade lagi. Jadi tetap sih jumlah totalnya akan sama, cuma jumlah yang dilepas ke pasar dia akan selalu bertambah. Nah itu saya sebutnya tekanan jual aja. Ketika supply terus bertambah di pasar, tentu harganya kan akan semakin tertekan ke bawah, semakin menurun seharusnya kalau tidak dibarengi dengan demand yang besar juga. Bukan hanya soal harganya yang cenderung turun, tapi juga total stake poolnya. Total stake poolnya itu awalnya itu ada sekitar 3.100, sekarang hanya ada 3.000-an aja. Tapi masih cukup banyak sih, dan turunnya juga mungkin gak terasa aman. Menariknya, walaupun total stake pool turun, tapi data jumlah wallet Cardano itu meningkat hampir 50%. Kemudian saat ini ada sekitar 937 perusahaan berbasis di Cardano, yang sebelumnya itu di angka 925, artinya ada 84 perusahaan baru sekarang di Cardano. Kemudian juga ada sekitar 5.549 proyek NFT di Cardano. Jadi cukup kuat lah seharusnya. Dia mungkin butuh gebrakan atau enggak, perusahaan-perusahaan itu, proyek-proyek itu menyelesaikan proyeknya sehingga bisa segera diluncurkan di Cardano. Kenapa bisa cukup lama? Karena gini, Cardano itu menggunakan bahasa yang berbeda dengan Ethereum. Dia itu menggunakan Plutus. Jadi mungkin Cardano jauh lebih sulit dikembangkan dibanding dengan smart contract lainnya. Makanya juga di Afrika Cardano itu, di sini saya jelaskan bahwa dia seperti menancapkan kakinya, pondasinya di Afrika untuk pengembangan Cardano ke depannya, untuk pelajar-pelajar di sana, mahasiswa di sana mendapatkan pelatihan gratis ataupun juga paling nggak murah tentang bahasa dari smart contract Cardano, yaitu Plutus. Terus untuk jumlah dApps-nya juga itu meningkat sekitar 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Jadi walaupun harganya dia cenderung turun, kemudian juga stake pool-nya turun, tapi jumlah proyek yang di Cardano itu meningkat untuk ekosistemnya, dan juga jumlah dApps-nya juga dia meningkat 2 kali lipat. Kemudian juga menurut saya penurunan itu karena kebutuhan dari input output global dan juga Emurgo. Jadi Cardano itu kan ada 2 perusahaan di belakangnya, ada input output global dan juga Emurgo. Nah, menurut saya input output global dan juga Emurgo itu sangat agresif dalam hal kemitraan dan juga akuisisi perusahaan lain untuk meningkatkan infrastruktur dari jaringan Cardano. Nah, ketika hal itu terjadi, dia agresif untuk akuisisi, dia agresif untuk kemitraan, kan itu butuh duit, itu butuh modal gitu lah bahasanya. Mau nggak mau menurut saya mereka memang harus melepaskan token Cardano ke pasar. Tujuannya untuk mendapatkan dana tentunya kan. Kemitraan dibangun, kalau nggak ada dananya saya rasa berat. Terus juga untuk akuisisi udah jelas dia butuh duit. Jadi ya saya semakin yakin bahwa memang penurunan Cardano itu selain kekecewaan dari pelaku retail, juga juga kebutuhan input output global dan juga Emurgo dalam pembiayaan. Karena sampai saat ini itu belum ada pengumuman setahu saya tentang pendanaan untuk Cardano. Sedangkan mereka terus-terusan agresif melakukan kemitraan dan juga akuisisi perusahaan lain untuk peningkatan infrastruktur dari jaringan Cardano. Secara jangka pendek mungkin itu terlihat buruk. Jangka pendek di situ mungkin 6 sampai setahun gitu ya. Dari kemarin, dari mulai September sampai sekarang dan juga sampai mungkin sekitar September lagi, itu akan ada tekanan jual, akan ada penurunan harga menurut saya. Ya mereka masih agresif, tapi untuk jangka panjang, di video saya sebelumnya di sini saya sudah katakan, ketika mereka membangun fondasi, memberikan pelatihan kepada mahasiswa di Afrika, kepada pelajar di Afrika tentang bahasa Plutus, bahasa pemrograman mereka, dan juga untuk pengembangan Cardano ke depannya, karena mereka sangat ingin menjadi desentral. Ini jadi salah satu proyek yang menjanjikan untuk jangka panjang loh, bukan jangka pendek. Jangka pendek sih saya masih nggak terlalu ini ya, walaupun banyak juga kayak
event-event dari Cardano, tapi buat saya jangka panjang saya oke, jangka pendek saya rasa tetap berat karena mereka tetap butuh duit. Secara jangka pendek tidak menarik Cardano ini atau token ADA ini menurut saya tidak menarik, tapi jangka panjang dia cukup menarik karena kemitraan dan juga akuisisi perusahaan pasti akan dimaksimalkan, dan ketika itu terjadi akuisisi dan kemitraan tidak terlalu agresif lagi, pertumbuhan dari ekosistem kemudian juga pertumbuhan dari infrastrukturnya sudah mulai bisa kita rasakan, tekanan jual nggak begitu berasa lagi, ya mudah-mudahan bisa naik. Itu aja video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Thanks for watching.